Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo teman-teman. Kita ketemu lagi di dalam celoteh konseling. Celoteh konseling ini selain membahas konseling, ini juga membahas dikaitkan dengan manajemen pendidikan dan manajemen sumber daya manusia, dalam hal ini perilaku organisasi perilaku organisasi atau perilaku individu di dalam organisasi. Yang paling kecil misalkan yang kita bahas adalah organisasi keluarga. Sebelum kita masuk pada tema dan pada materi, disampaikan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktu selalu meluangkan waktu memberi perhatian atas video atau rekaman yang saya sampaikan. Tentu ini memerlukan pengorbanan tersendiri ya. Nah, ini saya bersyukur atas pengorbanan tersebut ya. Nah, kemudian dimohonkan juga selalu memberikan komen kalau memungkinkan di share. Itu terima kasih ya. Baik teman-teman atau guys dan teman-teman bukan teman-teman atau guys ini gimana nih bahasa Inggrisnya. Di dalam part 2 bagian 2 ini tujuan konseling keluarga ya. Nah, tujuan konseling keluarga itu apa? Nah, ini sesuai dengan pendapat beberapa ahli. Tujuan konseling keluarga yang pertama membantu individu yang bermasalah, anggota keluarga untuk mencapai individualitas menjadi dirinya sendiri. Nah, itu dirinya sendiri menjadi sutradara atas dirinya sendiri, yang merupakan hal yang berbeda dalam sistem keluarga. Individu dalam keluarga juga mempunyai kebebasan terhadap aturan dan kekuasaan keluarga. Jadi dia punya kebebasan juga. Kemudian mereduksi sikap defensif bertahan di dalam antar anggota keluarga, mempertahankan diri. Dan bersamaan dengan itu, konseling ini diharapkan dapat mempermudah hubungan yang efektif sebagai suatu kontak antar anggota keluarga. Salah satu syarat terjadinya hubungan yang efektif adalah bahwa anggota keluarga perlu membuka inner experience, pengalaman dalamnya, untuk tidak membekukan interaksi antar anggota keluarga. Kemudian mengubah struktur dalam keluarga, ini ada adanya, dengan cara menyusun kembali kesatuan dan menyembuhkan perpecahan perpecahan antar dan sekitar anggota keluarga. Keluarga diharapkan dapat menentang persepsi dan melihat realitas. Persepsi yang keliru melihat realitas, mempertimbangkan alternatif sedapat mungkin pada pola transaksional. Pengembangan pola hubungan baru dapat juga dilakukan dengan mendapatkan self reinforcement. Menurut ahli tujuan umum konseling keluarga ini yang pertama untuk memfasilitasi pikiran dan perasaan antar anggota keluarga. Nah, itu menjembatani mediator. Kemudian mengganti gangguan ketidakfleksibelan peran dan kondisi. Kemudian memberikan pelayanan sebagai model dan pendidik peran tertentu yang ditunjukkan kepada anggota lainnya.
Nah, kemudian bentuk-bentuk konseling keluarga ya. Nah, ini konseling keluarga dalam pelaksanaannya mempunyai bentuk-bentuk sebagai berikut. Yang pertama, memandang klien sebagai pribadi dalam konteks sistem keluarga. Masalah dan pemecahannya sebagai bantuan terhadap klien tidak dapat dipisahkan dari peran keluarga ya, karena klien merupakan bagian dari sistem dalam keluarga. Kemudian yang selanjutnya berfokus pada di sini and ya, pada sini dan saat ini, here and now ya, yaitu apa yang diatasi dalam konseling keluarga adalah masalah-masalah yang menimpa klien pada saat ini dan bukan kehidupan pada masa lampaunya. Oleh karena itu, masalah yang diselesaikan bukan merupakan pertumbuhan personal yang bersifat jangka panjang. Sekarang ini yang diselesaikan. Kemudian konseling keluarga mempunyai berbagai bentuk yang merupakan pengembangan dari konseling kelompok. Kemudian bentuk konvensional dari konseling keluarga terdiri atas ya, keluarga itu bapak, ya, ayah, ibu, anak, itu ya konvensional ya. Itu mengungkapkan bahwa konseling keluarga saat ini juga dikembangkan dalam bentuk lain ya. Misalkan ayah dan anak laki-laki, ibu dan anak perempuan ya, ayah dan anak perempuan, serta ibu dan anak laki-laki. Yang banyak ahli yang menganjurkan keikutsertaan anggota keluarga dalam konseling keluarga. Jika seluruh anggota keluarga itu terlibat, maka perubahan pada sistem keluarga akan lebih mudah dilakukan ya, karena mereka tidak hanya berbicara mengenai keluarganya, namun juga terlibat di dalam penyusunan rencana perubahan dan tindakannya. Nah, proses dan tahap konseling keluarga itu seperti apa ya prosesnya? Konseling keluarga menurut pendekatan behavioral mempunyai 4 tahapan. Yang pertama, tahap membaca dan sesi pengajaran. Ini teori behavior ya, perilaku. Ini sebagai membaca dan sesi pengajaran ini sebagai tugas kombinasi mengenai ide perilaku alternatif. Kemudian tahap ini biasanya dilakukan di awal atau di sela-sela sesi konseling sebagai bentuk pemberian informasi dengan maksud memberikan pengetahuan berbasis bukti kepada anggota keluarga tentang masalah yang dihadapi, kemudian pola komunikasi atau prinsip-prinsip pengembangan keluarga. Sedangkan sesi pengajaran adalah untuk mendiskusikan apa yang telah dibaca atau dipelajari serta mempraktekkan. Nah, ini ya, masih ada sesi pengajarannya, karena behavior itu salah satu tumpuannya perilaku itu karena bisa dipelajari. Kemudian yang B, melihat contoh ya, cara mengimplementasikan, yaitu konselor menunjukkan bagaimana mengajarkan dan mengkonfrontasikan ide dan perilaku alternatif terhadap anak-anak yang beroposisi terhadap individu yang beroposisi. Ini pemodelan ya. Sedangkan orang tua melihat cara melakukannya agar tidak kesulitan memahami dan menerapkan secara tepat kepada anaknya, kepada generasi yang lebih muda. Ini ada contohnya, diberi contoh. Kemudian yang C, tahap mencoba mengimplementasikan. Sudah lihat contoh, coba implementasikan dengan menggunakan situasi sesi terapi mengenai prinsip-prinsip yang telah dipelajari ya. Nah, koreksi dapat diberikan oleh konselor jika diperlukan. Kemudian terhadap perilaku uji coba dari orang tua ya. Kemudian juga tahap yang selanjutnya menerapkan di dalam rumah, yaitu mencoba menerapkan apa yang telah dilakukan pada tadi ya, sebelumnya tadi, untuk sesi terapi ya dalam situasi rumah. Nah, ini konselor dapat melakukan kunjungan rumah
untuk memantau kemajuan yang dicapai serta permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul kemudian. Nah, konselor memberikan penjelasan dan contoh lebih lanjut di rumah. Selanjutnya, orang tua mencoba sampai dia merasa dapat menangani kesulitan di dalam mengatasi persoalan sehubungan dengan problem anaknya atau generasi baru agar tidak galau ya. Kemudian peran konselor dalam konseling keluarga ya. Ini menurut salah satu ahli mengemukakan bahwa konselor dalam konseling keluarga dan perkawinan berkenaan dengan bantuannya terhadap klien mempunyai peran sebagai fasilitatif ya, comfortable untuk membantu klien melihat secara jelas, memfasilitasi jelas dan objektif dirinya ya, siapa dia, kemudian tindakan-tindakannya. Kemudian menggunakan peran atau treatment melalui setting peran interaksi. Kemudian berusaha menghilangkan pembelaan diri dan keluarga ya, pembelaan keluarga. Kemudian membelajarkan klien berbuat dewasa, bertanggung jawab dan dapat melakukan self control. Menjadi penengah pertentangan atau kesenjangan komunikasi dan menginterpretasikan pesan-pesan yang disampaikan klien atau anggota keluarga. Kemudian menolak pembuatan penilaian dan membantu menjadi kongruen dalam respon-respon anggota keluarga. Ini untuk keluarga itu ya, kalau itu bagaimana untuk keluarga yang masuk ya, misalkan menantu itu mengenalkan diri dulu ya, berproses mengenalkan namanya siapa ya, disebutkan. Nah, itu proses seperti itu kan. Kemudian sesudah kenal akrab maka itu menjadi bagian dari keluarga, tetapi bukan keluarga inti. Nah, pengenalan diri itu perlu ya, menyebut, kalau dari awal kan menyebutkan namanya, dia siapa itu ya. Nah, itu teman-teman apa yang bisa kita sampaikan kali ini. Kurangnya mohon maaf. Sebelum diakhiri, saya ingin berdoa untuk kita semua, saya, Anda, dan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang merindukan kita ya, yang kita sayangi, yang ya, itu semoga diberi kesehatan untuk hari-hari ini dan masa depan yang panjang. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.